Analisa Perez tentang kekuatan PSM. Tak mudah, tapi kami yakin menang. Laga perdana Persebaya di Super League 2025-2026 melawan PSM Yogyakarta semakin dekat. Pelatih baru Persebaya, Eduardo Perez, menunjukkan optimisme tinggi. Saat sesi konferensi pers pra-pertandingan, Perez berbagi pandangannya mengenai persiapan tim dan tantangan yang akan dihadapi saat menghadapi lawan dari Yogyakarta. Bruno Moreira sudah menjalani masa pramusim intensif. Persebaya memulai latihan sejak Juli 2025. Perez mengungkapkan kesiapan anak asuhnya. Cukup waktu. Kami memulai kompetisi di depan supporter dan bersemangat untuk musim baru, ujar juru taktik asal Spanyol itu. Pendekatan yang matang tersebut menunjukkan bahwa tim telah mempersiapkan diri dengan baik secara fisik maupun mental. Meskipun ada beberapa pemain yang masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya fit, Perez merasa optimis. Kami senang karena setidaknya 90% skuad sudah siap untuk laga pembuka, tambahnya. Coach Edu tidak menganggap remeh PSM Yogyakarta. Mereka dikenal sebagai tim dengan sejarah kuat dan kualitas pemain yang baik. Kami menganalisa lawan, baik tim atau individual. Akhirnya kami tahu mereka tim bagus dengan pelatih bagus dari Eropa. Banyak pemain bagus, jelasnya. Analisis Coach Edu itu menunjukkan bahwa Persebaya menghormati lawan mereka, tetapi tetap percaya pada kemampuan tim sendiri. Bisa menegaskan pentingnya menghadapi pertandingan dengan sikap profesional. Kami tahu lawan, kami percaya diri, kami tahu cara mereka bermain, kami juga memberikan respek pada mereka, jelasnya. Kesaksian Aji Santoso soal kehebatan Leo Lelis, pembelian cerdas Persebaya. Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan cerdas di bursa transfer dengan mendatangkan Leo Lelis untuk memperkuat skuad Green Force di Super League 2025-2026. Bek asal Brasil itu kembali ke Gelora Bung Tomo dengan status sebagai salah satu pembelian paling menjanjikan musim ini. Ex-pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengungkapkan alasan mengapa Leo layak jadi bagian penting dalam skema permainan tim. Menurutnya, Leo bukan hanya bek tangguh, tetapi juga memiliki naluri mencetak gol yang sangat berguna dalam situasi tertentu. Memang Leo kita libatkan dalam situasi set piece. Kalau ada tendangan bebas, dia juga sebagai eksekutor, ucap Aji mengenang peran Leo saat masih di bawah asuhannya. Aji menyebut Leo sangat diandalkan dalam bola mati karena postur dan kekuatan tendangannya. Bahkan, dalam sesi latihan taktikal, Leo selalu jadi pemain kunci dalam skema bola mati Persebaya Surabaya. Aji menyebut Leo sangat diandalkan dalam bola mati karena postur dan kekuatan tendangannya. Bahkan, dalam sesi latihan taktikal, Leo selalu jadi pemain kunci dalam skema bola mati Persebaya Surabaya. Kelebihan Leo Lelis sebagai back house goal tentu tak muncul dalam semalam. Sepanjang musim sebelumnya bersama Persebaya Surabaya, ia mencatat statistik yang luar biasa untuk ukuran pemain bertahan. Kini di era baru kepelatihan Eduardo Perez, Leo Lelis kembali menjadi harapan besar Persebaya Surabaya. Ia siap menjadi senjata rahasia saat lini depan buntu mencetak gol. Peran unik Leo ini membuatnya jadi pembelian yang sangat cermat bagi manajemen Persebaya Surabaya. Kombinasi kemampuan bertahan dan potensi mencetak gol menjadikannya paket komplit di posisi bek tengah. Apalagi, Persebaya Surabaya musim ini punya amunisi asing yang sangat lengkap dan merata di semua lini. Leo menjadi bagian dari total 9 pemain asing yang sudah dikunci Green Force. Leo Lelis bukan yang terakhir. Akankah manajemen beri kejutan? Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan jelang ditutupnya bursa transfer Super League 2025-2026. Setelah resmi mengumumkan kembalinya Leo Lelis, muncul sinyal kuat masih ada kejutan lain dari manajemen Green Force. Isyarat tersebut muncul dari unggahan resmi Persebaya Surabaya di media sosial yang memicu spekulasi luas dari para bonek.
Dalam video singkat itu, Persebaya Surabaya menyisipkan kode keras soal kembalinya sosok berlabel History Maker. Namun kabar itu bukan satu-satunya yang membuat publik terkejut. Justru di balik kepulangan Leo Lelis, ada satu nama lain yang tak kalah mengejutkan dan kini santer dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Dia adalah Marcelino Ferdinand, playmaker muda yang merupakan produk asli Akademi Persebaya Surabaya. Marcelino juga termasuk dalam skuad History Maker saat Green Force menaklukkan Arema FC. Kabar ini pun diperkuat oleh laporan dari media Inggris, Oxford Mail, tempat Marcelino kini bernaung bersama klub League One, Oxford United. Media tersebut mengindikasikan Marcelino bakal dilepas dengan status pinjaman musim ini. Owen Dale menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Wigan Athletic dan kemungkinan besar akan ada pemain yang keluar lagi, unggah Oxford Mail. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Persebaya Surabaya untuk membawa pulang pemain yang akrab disapa Marceng itu, apalagi Persebaya Surabaya sedang gencar membangun kekuatan lokal dengan memprioritaskan pemain binaan sendiri. Jika transfer ini terwujud, maka Marcelino akan menjadi pemain pulang kampung berikutnya setelah Leo Lelis. Keduanya sama-sama menjadi bagian dari sejarah manis Persebaya Surabaya di musim-musim sebelumnya. Kehadiran Marcelino jelas akan menambah kualitas di lini tengah Persebaya Surabaya yang musim lalu kerap kesulitan menciptakan peluang. Visi bermain, kreativitas, dan kemampuan menembak Marcelino bisa jadi pembeda. Saat ini publik Surabaya dan bonek di berbagai daerah tengah menanti kejutan lanjutan dari manajemen. Mereka berharap rumor Marcelino ini bukan sekadar angin lalu, tetapi benar-benar menjadi kenyataan. Kembalinya Marcelino akan menjadi suntikan moral luar biasa, baik bagi tim maupun bagi supporter setia di tribun. Selain itu, transfer ini juga menunjukkan keseriusan Persebaya Surabaya dalam bersaing di Super League musim ini. Apalagi rival-rival seperti Persib, Arema, dan Persija juga mulai merapatkan barisan dengan mendatangkan pemain asing dan lokal berkualitas. Maka Persebaya Surabaya tak boleh ketinggalan dalam urusan belanja pemain. Persebaya Surabaya kembali membuat heboh jagat sepak bola tanah air dengan unggahan misterius di akun Instagram resminya. Klub asal kota pahlawan itu mengisyaratkan kedatangan pemain asing ke-9 untuk memperkuat skuad mereka di Super League 2025-2026. Dalam unggahan tersebut, Persebaya Surabaya hanya menuliskan kalimat singkat penuh teka-teki, "Tunggu besok rek." Unggahan itu disertai video bernuansa gelap dengan siluet pemain tanpa memperlihatkan wajah secara jelas. Siluet pemain botak dalam video tersebut dinilai sangat identik dengan Leo Lelis, yang memang dikenal dengan gaya rambut plontosnya. Petunjuk itu diperkuat dengan unggahan akun Agosball FC yang membagikan tangkapan layar siluet pemain yang diyakini sebagai Lelis. Menariknya, Persebaya Surabaya pernah menyebut Leo Lelis sebagai one of the history maker ketika resmi melepasnya pada April 2023. Kalimat itu sejalan dengan clue utama dalam video terbaru Persebaya Surabaya, yaitu History Maker.